Selamat datang di Monday Riki. Jadi di Monday kali ini kita akan kedatangan bintang tamu yang dari mana ya? Enggak dari Indo, dia di sini ya, asalnya dari Indo. Oke teman-teman, tapi kayak ada yang beda, kenapa ya mana? Saya tak kira agak beda, biasa pakai kursi ya. Ini kok perasaan tapi nggak apa-apa, ini sebagai filosofi ya. Jadi walaupun karir itu dari bawah, nggak ada yang langsung dari atas, kecuali orang tuanya bertobat, oke. Oke, nggak boleh ya. Mungkin bisa dikat aja gitu. Bahaya itu. Oke, langsung saja ya guys ya. Jadi gimana, sehat kan? Oke, kita langsung mulai aja ya. Kita mulai. Jadi bintang tamu kita kali ini Riki Ardiansyah. Namanya agak mirip, tapi dia Ardiansyah, aku Ardiansyah. Langsung kita sambut Riki Dumonte. Jadi apa cerita? Sehat-sehat nih? Aman. Kabar aman ya? Kabar. Gimana? Sehat kan? Skripsi mana? Alhamdulillah untuk skripsi sampai sekarang udah di ACC. Baru tahap ACC ya? Orang yang ACC agak lemes loh ya. Di sidang, apalagi di sidang makin lemes kan. Tapi kayak ada yang beda loh nih kawan. Stylenya, habis cukur kan? Habis syukur kumis. Riki itu dia terkenal dengan kumisnya nih. Kumisnya itu wah sangat mempesona. Pakaiannya udah hardcore kali ya. Mosing. Saya mantan ada hardcore. Jangan saya saja, kita sini biasa saja. Jadi apa kesibukan apa kira-kira ini apa kesibukan? Akhir-akhir ini kesibukan kalau dari 1 bulan yang lalu, dari bulan Desember, ya biasa mahasiswa nyusun skripsi, dan alhamdulillah dikasih rezeki sama Allah untuk dipercayakan di salah satu perusahaan untuk menjadi digital marketing. Ya, digital marketing udah dari insya Allah 1 bulan ini. 1 bulan ya? 1 bulan kerja sambil nyusun skripsi, dan alhamdulillah sampai sekarang udah ACC. ACC ya? ACC nih. Udah semester apa nih? Semester apa nih? Semester 7,5. Oh, 7,5. Semester 8 berarti selesai ya? Nggak ada rencana mau nambah gitu? Memang ada semester 7,5. Ada. Aku cuma just aja tuh. Ada. Semester 7,5 itu semester 7 mau semester 8. Iya, Ada. Kayak gitu tuh ada. Yang kesibukan kerja gitu. Capek tuh ya. Ya, desain. Ya mau capek mau enggak ya, namanya laki-laki yang Wes. sering Lord Adi bilang, laki-laki itu berdiri di kakinya sendiri. Gak ada itu bisa dipakai sama semua orang, nggak harus apa ya. Tapi itu saya terapkan. Siap. Saya. Oke, siap. Boleh bang sambil ngerokok? Boleh. Di sini boleh aja ngerokok, cok. Tapi masalah nggak ada minum nih. Iya, paham lah ya kan. Ayo kan tamu. Semester keren lah ya. Apa minum? Tolong dong, minum. Tolong dong. Masa kita dengan tamu nggak dikasih minum? Bakil. Ini bungkusannya surya, isinya nggak surya ya. Ini kayak lebaran. Iya, sunscreen isi ya. Botol apa tuh ya lebaran? Kongguan. Tapi isinya peyek. Sama. Kita terapkan di sini. Karena Kita terapkan. budaya kita. Udah mulai ngelantur ya. Ya inilah keseharian kita. Masih sering jalan-jalan malam sendirian masih. Alhamdulillah sampai sekarang masih. Karena menurutku nih ya, ketenangan itu ya kita yang ciptakan. Kalau model ketenanganku
merokok, jalan nggak jelas, jalan kaki nih bukan motor, jalan kaki sambil ngehalu kapal punya duit 1 M. 1 M cepet kali Iya makanya kan mimpinya gila kali tapi yakin ya. kita bakal bisa kalau kita berusaha. Berarti udah sih kapan kira-kira daftar apa? Untuk daftar ujian masih belum sekarang karena mau menenangkan pikiran dulu kan, balik dulu ke Santai. jumpa ibunda. Kita mapalah, cuma Apa? mahasiswa paling lama. Jangan lah. Baru kali terus kan penting juga. Iya, biar UKT itu kenapa gaji tambahan dosen itu dari tambahan semester kita, cuy. Jadi berarti kan kita mau ngasih nafkah dosen. Oh ya, sudut pandangnya positif ya. Positif. Siap. Kita kasih nafkah dosen. Jadi yang dosen pun dosen pun lebih semangat dari kita kan. Ya walaupun kerjanya cuma absen. Oh siap. Iya, asal kali gitu. Enggak kan betul, betul. Ada dosen kayak gitu. Ngabsen aja. Mata kuliah cuma kirim PPT aja. Kirim PPT habis itu udah. Suruh belajar sendiri. Ya namanya Kuliah hidup gitu ya. hidup. Tadi sebelum sini dari mana, Bi? Tadi dari apa? Baru KT. udah cair lah ya berarti yang bulan ini ya. Alhamdulillah. kasih makan untuk dosen dulu ya. Silakan dosen ya. Kasih makan dosen. Kasar gitu. Jangan gitu, bahasa kasar. Ngasih nafkah. Bukan ya, tapi menunaikan kewajiban. Menunaikan kewajiban. Kita sebagai mahasiswa harus gitu ya. Karena menuntut ilmu itu kan harus ada uangnya juga. Nggak ada yang gratis. Iya betul. Kencing aja gratis. Kencing bayar. Oh iya salah. Tadi mau Kok di sini kencing bayar? Jadi kencing bayar. Iya. Karena ada yang jaga lawan dia. Nah, aman. Enggak, orang dia nggak di sini cuy. Ini nggak ada orang dia. Orang dia di sana. Panas ya. Haus. Minum cok. Mie goreng. Minum. Iya, ini kan kalau mau nyoba vape ada nih. Vape. Oke, ini bukan iklan. Ini vape Lukman. Tapi diharapkan ada. Semoga kalian dukung ini. Nah, biar kayak podcast. Keren ya. Kita nggak podcast, talk show. Oh, talk show. Talk show ini. Sorry. Iya. Dulu. Sebutkan jauh sekali sebatin Maju, kan gitu. Siapa? Biar lebih enjoy nyaman ngobrolnya asik. Iya, siap. Kok terima sedih? Jadi pacar set boy lah. Nama si pacar Saya ini Ricky set boy. Set boy. Gimana sih? Enggak, ini Iya, gimana kan? Itu dia. kami punya back song. Manual backsound ya. Oke, siap. Berarti kalau di perusahaan itu apa kegiatan? Bagian. Oke. Di perusahaan aku nih bagian digital marketing. Yang perlu teman-teman tahu kalau digital marketing itu salah satunya yang aku kerjain itu follow up customer. Habis itu apa namanya? Desain. Desainnya harus fase ya. Fase desain habis itu. Nah, serahkan abang itu, bos ya. Nggak boleh abang. Ya, Bos. serahkan ke bos habis itu. Oke, ini bagus, oke. Baru mereka yang nyebarkan. Relasi mereka banyak. Awalnya apa lah bang? Iya. Cukup doang. Kita ini pada desain ya. Masih pemula. Masih belajar. belajar. Karena desain itu soal selera. Woi, siap. Makanya banyak revisi ya. Visi terus. Dulu freelance Mas ya. Dulu masih freelance kan tetap menjadi perusahaan. Dulu kan dia desainnya dulu freelance aja. Jadi ada tolong ya Ki, ya Bang desainnya. Jazakallah. Dua ya. Masya Allah. Masya Allah Mas ya. Makasih mas. Makasih. Kasih. Kira-kira apa yang membuat kau tertarik ke dunia desain grafis itu apa kira-kira? Capek nggak sih kalau itu? Pertama. Yang menjadi inspirasi. Iya. Yang pertama nih gini. Awal ya maksudnya ya Cepat. Awal mula itu ya aku ini kan apalah mahasiswa kupu-kupu kan kuliah pulang dulu tahun 2019 awal kuliah masih kuliah pulang dan
Habis itu kita kena COVID nih. Yang tahu yang angkatan COVID. Kena COVID lagi? Bukan aku. Kita. Zaman. Zaman ya. Dunia ini kena COVID ya. Nah, setelah itu baru balik kampung. Balik kampung kok ada pendaftaran apa itu? Vaksin HMJ. Bukan ya, HMPS. Pengennya organisasi kan. Tapi kok organisasi di rumah gitu kan kayak online. Oh ya, itu masih online ya. Masih online. Ya. Bukan aku kali gitu kan. Ya walaupun gak banget gitu ya. Gak gua banget ini. Walaupun ya organisasi nggak bisa apa juga belum bisa berbuat banyak untuk organisasi. Jadi aku putuskan nggak ikut apapun kegiatan. Padahal aku daftar dan keterima itu. Nah itu di awal perkuliahan. Setelah itu hampir COVID itu mulai meredah, barulah ke Pekanbaru. Nah di Pekanbaru ini kita di Himakon ada salah satu. Oh ya, dulu. Ricky ini salah satu member Himakon juga cuy. Member nih bos. Member. Kemarin tuh apa yang episode 1 ya? Episode 1. Dan puji tentang Himakon. Ini orangnya yang dia mau tambah bahan pengawet. Ini orangnya. Ini orangnya. Aku udah nonton. Mati cuma. Ya memang dari kampung jadi kayak gini. Dia bersiapnya bahagia. Bahagia. Yang penting kita bahagia. Bahagia masakan mama. Mantap. Kan dalam lagi sambal dari rumah. Enggak ada. Bisa gue balik ya. Kita jemput kapan nih? Marpoya. Marpoya. Kan sudah yang tadi malah Lanjut tadi sampai di aku balik lagi ke Pekanbaru untuk mulai perkuliahan. Awal mula itu sempat mulai resah. Namanya aku resah. Oh ya, resah. Udah resah, pengen mencari hal-hal baru, Mental health lah. hal-hal baru. Dan sempat bantu-bantu di kantin kampus dulu. Oh, di kantin. Oh iya. Habis itu jatuh kena COVID dan kebetulan begitu juga. Tapi sebelum itu sudah mau belajar. Oh iya, ada yang terlupa. Sudah mau belajar ya. Awal mulai ke Pekanbaru karena dulu sempat berhasil seleksi lah, Lolos seleksi untuk seleksi dulu ya. mobility. Bukan mau belajar ya. Pengen belajar lah kalau bahasa kitanya kan. Iya, Bahasa belajar. Nah, di situ kita nanti ada pelatihan selama sebulan. Nah, menunggu waktu sebulan itu modelnya nggak bisa tenang kan, jadi pengen kerja nih. Dengerin nggak bos? Iya, lanjut bang. Pengen kerja nih. Harganya gitu. Oh, salah tuh. Lanjut. Kerja nih, jadi kan barulah mau ke kantin Bunda, diajari Bunda untuk kerja sama Pak Doni, Pak Pipir, sama satu lagi Bang Agus. Sambal Bang Agus. Kok bisa kemarin coba? Salah coba ini. Gue nanya ke orang gitu tadi apa? Sorry. Habis itu dan Kepotong. dari situ selama seminggu ternyata habis itu masuk ke kelas student mobility itu ternyata ya saya nggak bisa bahasa Inggris langsung mobility. Jadi piye? Jadi saya memutuskan bersama salah satu sohib saya. Yang episode 1 silakan cek. Sama puji dia masuk. Linknya di atas. Belum nonton dulu. Ini baru ini. Jadi nyambung nih guys. Jadi lanjut. Kami semangat nih. Hari pertama kami datang, habis itu mukul kepala. Waduh, nggak aku kali nih bahasa Inggris. Saya nggak bisa. Mukul kepala berarti? Mukul kepala gini. Saya nggak bisa bahasa Inggris. Kepala mulu lah. Ya, kepala lu. Saya nggak bisa bahasa Inggris kan sama. Anak puji bisa bahasa Inggris gitu. Nggak bisa bahasa Inggris. Kan? Jadi saya memutuskan untuk cuti. Cuti ya. Resign. Berhenti bukan cuti. Sopot dari kantin dan dari pelatihan itu. Jadi udah berhenti. Ada teman yang ngajak. Teman ini kebetulan aktivis di salah satu organisasi luar lah. Eksternal kampus dia aktivis dan sangat menginspirasi. Setiap diskusi sama beliau ini benar-benar membuat jadi semangat lagi nih. Hal-hal baru ini jadi semangat. Habis itu
Memang dia ngedesain batas manis batas selalu jaga loyalitas. Itu kan Umri nggak punya man. Dia nggak punya. Pulang aja lah. Silakan. Nah, jadi sampai ke teman tadi di teman bukan yang apa? Oh yang sohib tadi ya? Sohib tadi. Enggak, sohib yang udah keluar tadi. Udah. Nah, satu lagi ada teman yang Oh yang organisasi tadi ya? Organisasi keluar dan kebetulan dia juga banyak relasinya, banyak apanya. Setiap ada kegiatan ngajak. Oh, jadi tertarik nih. Tertarik. Apa nih desain? Gimana sih desain? Caranya gimana sih? Terus habis itu aku harus bisa gitu. Walaupun beberapa keterbatasan, tapi aku harus bisa, aku harus belajar. Jadi baca-baca, habis nengok YouTube, habis itu bertanya sama dia kan, namanya Halim Husaina. Nama tengahnya Halim. Halim Husaini. Muhammad. Iya Muhammad. Tinggal Muhammad aja. Kali lagi nama tengah sih. Jadi dari Muhammad Halim Husaini kan mulai belajar desain, mulai dipercaya mengelola salah satu organisasi yang dia ketuanya untuk mendesain. Jadi komunitas anak muda yang cinta Indonesia. Siap, akan saya pernikahan. Jadi mulai suka desain, mulai cari referensi, mulai cari konten-konten YouTube yang membahas desain. Dulu di otodidak dan motivasi dari teman tadi lah. Karena aku nggak bisa gini karena kalau nggak ada dia gitu. Bahasa apanya lah bahasa. Dia lah yang tibanya mengajarkan. Mengajak. Sini loh aku bisa desain nih, aku ajarin. Mengajak, habis itu apa? Dan kulihat gimana peluang kedepannya. Bahwa di digital ini memang menjanjikan dan oke, aku harus fokus, aku harus bisa, aku harus gimana caranya berbuat banyak. Aku manajemen dakwah, aku berdakwah dengan desain. Ricky 2023. Iya sih, karena aku ada dengar satu quotes. Aku dengar quotes nih. Masya Allah. Oh Masya Allah gitu. Baru-baru ini nanti udah dari dulu. Masya Allah. Syukur lagi. Allah membalas. Masya Allah. Gitu. Jadi ada perkataan tuh gini. Oh, apa namanya? Kalau dakwah itu sebagai panglimanya, apapun bisa jadi prajurit. Desain dakwah sebagai panglimanya, desain bisa jadi prajurit, jadi bisa berdakwah dari desain. Nah, gitu aja. Lagi kira-kira. Aku kata kali deh, cuk. Jadi kira Ustaz tuh lawan. Kita semua kan ada kepentingan untuk berdakwah. Udah diajarkan untuk berdakwah. Si. Di bidang apapun kita, yang suka musik, berdakwah dengan musikmu. Yang suka desain, berdakwah dengan desainmu. Yang suka main gitar. Yang gak ada senarnya kan? Ya. Belum ada senar. Jadi itulah pokoknya dimanapun kita, berjalannya kita, kemanapun kita sisipkan dakwah agar kita menjadi manusia yang lebih baik. Walaupun kita sendiri belum baik nih, tapi kita pernah menebar kemanfaatan kepada semuanya. Setidaknya beberapa kata yang kita tulis dari desain kita ada tentang mengajak untuk dia untuk beribadah lagi, untuk lebih taat. Dari situlah aku terus, mungkin ini jalan. jalan. Inilah jalan ninjaku gitu. Mixu. Masuk ya ke apa? Iklan. Iya, ini belum ada pindernya. Kalau mau bisa. The first. Oke. Itu tadi perjalanan tentang desain. Berarti di perusahaan ini tibanya ini kan tentang desain grafis juga, megang media sosialnya. Megang itu desainnya. Itu perusahaan apa kalau boleh tahu gitu ya? Apa Cil? Kita bercerita aja Cil. Itu perusahaan yang bergerak di bidang distributor pupuk sawit, salah satu distributor satu-satunya di Indonesia. Iya. Gemah Cil. Sorry. Sama aja. Distributor satu-satunya di Indonesia. Gemah ya. Lanjutin. Distributor satu-satunya di Indonesia yang berada di Sungai Pinang. Jadi dipercaya di bagian digital marketing. Kami Produk kami dari Malaysia. Dari Malaysia.
Malaysia. Masih. Filipina tuh. Iya. Kemarin apa? Kau ini apa ya? Kemarin pokoknya diantar sama opa. Sama opa. Opa. Dun. Tuh dalam nggak? Tuh dalam. Dalam apa? Tuh dalam sama opa itu lupa pacaran. Encok. Tuh dalam encok main aku. Enggak, tuh dalam. Tuh tahu tuh dalam kan? Tahu tuh dalam. Sama opa itu lu pacaran. Oh iya. Pacaran. Iya. Mungkin itulah cinta sejati ya. Apaan sih? Sama cinta kita. Iya. Apa itu? Kita skip itu. Kasih kan ya. Jadi keluarga Ricky itu Kau aja cuy, kau sama manggil nama, kau alay kali. oh iya. Keluarga kau tuh keluarga kau tuh mendukung nggak aktivitas kau tuh sama ini kan jurusannya manajemen awal ya kan? Sedangkan kau baru belajar Iya. desain, itu Lari ke desain. nggak gitu? Ya, kalau untuk keluarga sendiri sebenarnya nggak pernah bilang apapun yang berlaku di sini, aku belum pernah cerita. Bahkan aku udah kerja pun aku nggak bilang. Gitu. Ini parah ini. Bukan parah karena Laki-laki itu namanya punya orang tua udah dipesan dulu semangat kuliah. Kalau mau fokus kuliah aja, nggak usah kerja, nggak usah apa, kuliah aja. Itu pikir orang tua kan. Iya. Kalau di kita sendiri nih laki-laki ya punya badan sehat, punya waktu, punya kesempatan. Kalau nggak untuk kita belajar gimana lagi kan? Gak usah sedih. enggak. Jadi orang tua nggak tahu, yang penting orang tua taunya udah makan le, alhamdulillah udah. Enggak, gue lagi serius ulang. Udah makan lah, alhamdulillah udah. Libur dan keroncongan. Biasa itu, Biasa itu. Freestyle. Kalau bahasa kami, Bahasa kami apa tuh? freestyle. Freestyle. Nggak makan tuh freestyle kan? Ah, Dari pagi sampai siang sehari biasa. 2 hari kok udah mulai kunang-kunang gitu kan. kok mulai Nggak nampak jalan gitu. asam lambung. Asam lambung. Iya. Gelegean itu apa sih ya? Kalau gelegean itu apa? Sendawa tuh emang takut tuh. Iya. Sering gitu ya. Udah. Cukup apa yang merasakan? Mas. Masa gini. Lanjut. Oke. Jadi nggak tahu, bahkan sampai kerja di sini pun orang tua nggak tahu. Yang penting orang tua taunya aku di sini kuliah. Ya aku laksanakan apa tugasku di perantauan ini, kuliah dan alhamdulillah aku udah juga menunaikan kewajibanku nih, aku udah kuliah dan nggak mengganggu kerja dan nggak mengganggu kuliahku gitu. Jadi, Kerja tapi nggak mau. kerja nggak mengganggu kuliah. Manajemen kita sendiri kan. Oh yes. Karena manajemen dakwah. Manajemennya udah apa ya? Dari diri kita gitu. Yakin jalan, selesaikan. Yakini kan, yakin jalani. Lagi itu apa yang udah dimulai harus Diselesaikan. Ya, sama sih, orang tua juga taunya aku kuliah nih, nggak tahu udah apa belum, ngapain gitu kan, ya kuliah aja. Dan orang tua kita kan yang zaman dulu yang taunya cuma kerja, ya. Taunya kerja. Apa itu? Lanjut. Kerja, dia pasti nggak tahu gimana kuliah itu sih. Gimana kuliah itu kan nggak tahu. Nggak tahu. Lulusan SD, lulusan apa, gimana itu kuliah dia nggak tahu. Cuma gimana kuliah hari ini, yang gitu. Gimana lancarnya kuliahnya, gimana nilainya mungkin gitu. Entah kita bilang ini, tapi gini kan nggak tahu. Jadi ya sampai sekarang masih dijalani, masih dikasih semangat orang tua, ya itulah. The best, mama. Kau malah saya. Gua the best. Sayangi orang tua kalian, selagi orang tua kalian masih ada, cintai orang tua kalian. Dan cita-citaku aku nggak muluk-muluk. Aku cuma pengen kali buat orang tua aku tersenyum terus. Amin. Tapi orang tua tuh kadang dia tersenyum aja, di balik itu dia menahan Iya. semua. Maka itu. Karena ibu tuh orang yang paling pandai berbohong. Iya. Dan ya itulah tadi, sayangi orang tua kalian. Oh iya, mungkin nih ya, kalau misalnya kan video call nih, Waduh,
Kok kayak Iya, ya apa kita kayak gini nggak ada apa gunanya. Upload gitu. Ngabisin memori aja. Sekiranya orang tua nanti nonton gitu. aduh janganlah rokok. Juga itu. Jadi juga ini pesan yang disampaikan untuk nanti suatu saat, Mak, anakmu ini, Mak, akan jadi sukses. Woi. Nggak, sekiranya lah kalau nonton. Ya merokok itu kan Iya. itu udah besar loh kita. Bahas itu udah. Biar lupa ya kan nonton dari awal udah lupa. Gitu. Apa yang kau sampaikan? Yang gue sampaikan, Mak, terima kasih udah berjuang, udah sebegitu jauhnya berjuang keringat untuk anakmu, dan insya Allah kedepannya akan jadi anak yang berbakti, akan lebih bisa membahagiakan mama dan keluarga besar, mengangkat derajat orang tua. Pokoknya mama sehat selalu. Yang penting aku di sini bakal terus berusaha berbahagian mama, adik-adik dan keluarga besar. Takbir! Allah Akbar! Kita sebagai anak harus berbakti. Ya itulah cinta pertama yang terakhirku dulu masih mamaku. Sama aku juga. Cinta pertama yang terakhirku. Berarti kalau cinta pertama kau mama kau berarti selingkuh lah. Iya, nggak apa-apa. Karena yang lain itu selingkuhan. Oh, selingkuhan ya. Yang pertama kita cintai, kita Ibu. lahir ibu dari ibu, baru ayah. 4 kali. Ibu. Ibunya 4, ayahnya 6. Curang. Tidak lupa juga yang masih punya ayah dan masih miliki ayah, sayangnya ayah kalian. Nanti kalian akan yang bagi laki-laki kalian akan jadi ayah, dan yang perempuan kalian akan jadi ibu. Jadi persiapkan dari sekarang, sayangi beliau. Gimana pun nanti gua jatuh tidak jauh dari pohonnya kan gitu. Jadi gimana kita perbaiki diri kita terus jadi anak yang berbakti, sukses, dan jadi kebanggaan keluarga besar. Tapi ada kawanku bakti nggak berbakti orang tua Ya, bakti yang bandar. Sorry bakti. Ya, tapi nggak berbakti. Jadi panjang lah perjalanan dari awal gitu ya. Sampai kita ketemu desain grafis, mungkin ini jalan. Mungkin ini jalan aja. mungkin ini jalan ninjaku. Jalan. Nanti suatu saat ke depannya Allah memberi rezeki lebih. Karena ketika aku diberi kelebihan, bukan hanya orang tua, tapi aku pengen buat semua orang tersenyum. Itu ada salah satu kata-kata dari temanku yang aku salut ya. Aku pengen buat orang tersenyum, udah tersenyum aja. Entah dia lapar, entah kita apa. Dan ketika kita punya rezeki lebih nih, kita dikasih kelebihan sama Allah nih, kita dikasih kelebihan, dikasih kesempatan untuk bisa memberi. Kapan lagi kita bisa memberi dan lihat orang tersenyum dan bersyukurnya betul-betul bersyukur. Alhamdulillah, makasih. Walaupun 1.000, 2.000, alhamdulillah makasih. Karena orang yang paling kaya itu kan punya mobil ya. Orang yang pasti bisa berbagi. Walaupun sedikit, nah kita bagi aja. Bagi. Habis itu ya freestyle. Gak gitu. Ini udah makan belum? Alhamdulillah udah makan ya. Patut. Luar biasa. Makan. Iya, Makan. Udah. Nanti kita makan bareng Ya, aku sendiri makan juga ya. Kalau nanti kata kau dibuatin mie jadi. Nanti Mas Andi. Minyak makan siang. Panjang. Panjang. Jadi itulah jalan hidup mungkin sih. Atau mungkin coba aja dulu. Ya semua itu kalau nggak kita coba nggak tahu sih. Harus dicoba dulu. Coba hal-hal baru. Habis itu rajin riset tentang apa sih peluang di masa yang akan datang. Kita riset, kita analisa. Habis itu sekiranya kita tahu, ini nih yang cocok untuk diriku. Diriku nih, ini yang cocok untuk aku kedepannya nih. Ini yang benar-benar aku pengen dan aku oke lah. Ya. Jadi tekuni. Sesuatu yang kita tekuni, insya Allah pelan-pelan nanti akan jadi hal besar di hidup kita. Akhir. Luar biasa. Jadi sangat inspiratif kali. Iya cuy. Iya. Karena belum jadi apa-apa soalnya. bener nih, karena seorang pelaut yang handal itu nggak lahir dari kolam renang. Iya. Nggak ada orang pelaut di kolam renang. Kolam renang Nggak ada. Dari ombak yang begitu. Iya. Jadi orang-orang sukses itu nggak lahir dari yang enak-enak aja. Iya.
Dan orang yang tetap bertahan di atas kapalnya ketika badai menerjang itu orang yang hebat. Ketika orang bertahan, ketika orang bertahan, dia nggak ambil keputusan untuk nyebur ketika badai itu kencang di atas kapal. Sangat filosofi. Ini Sekelibat ya, tiba-tiba muncul ya, Wangsi, gara-gara puji ya. gara-gara puji. Kenapa? Dukunnya kuat. Waduh. Malu ya jadinya. Terima kasih atas banyak sekali masukan-masukan. Waduh, belum jadi apa-apa bro. Ya gitu sih. Ilmu tuh nggak datang dari atas, nggak dari atas, kan dari bawah, samping, kanan, kiri, putar-putar jari. Jadi kontennya siapa ya? Bukan TikTok, kita nggak TikTok yang lebih joget. Joget. Sangat inspiratif, nasihatnya juga. Anak itu tugasnya cuma satu, berbakti ke orang tua. Udah itu aja. Kok jadi sedih? Enggak sedih. Enggak sedih. Terserah. Luar biasa. Semangat terus. Semoga yang kau impikan tercapai. Amin. Semoga balik kepada kalian semua. Wah, Kita perjuangan, kita sukses bareng-bareng, kita bisa berbuat banyak bareng-bareng. Kalau cuma aku tok, ya pasti nanti aku tarik teman-teman. Dan kalau cuma Adi, misalnya dirangkul lah. Kita rangkul bareng-bareng, kita berbuat sama-sama. Kita jadi orang yang memang itu dia kan, orang yang bermanfaat. Kita tebar semua kebaikan. Oke, itu mungkin. Oke kawan-kawan, tadi kita udah dengerin cerita panjang dari Ricky, sangat Debol tuh. Ricky Debol tuh. Jokes itu panggilan aja, membangkit semangat itu ya dia. Ya talenta Ricky itu sangat. Jadi fungsi. Iya. Jadi kawan-kawan mungkin yang masih bingung kan, aku ini pandainya apa? Besok kalau udah selesai kuliah mau kerja apa? Digali dari sekarang. Kira-kira apa yang kita bisa perbuat untuk di masa yang akan datang? Karena manusia itu dikenang itu atas karyanya sih. Mungkin suatu saat nanti balik ini kita kan nggak panjang orang. Video ini sebagai karya kita terakhir sih. Menginspirasi banyak orang. Wah. Amin. Jangan lupa di subscribe. Jangan lupa teman-teman yang nonton subscribe, like dan mungkin ya komen-komennya jangan lupa ditinggalin. Oke, mungkin kita akan jumpa kembali di Mandi selanjutnya.